Shalom, puji Tuhan. Selamat pagi. Mari kita persiapkan hati kita untuk masuk ke dalam renungan ibadah online pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat firman-Mu, berkat yang kami akan terima sebentar lagi. Biarlah semua itu boleh menjadi bagian yang penting dalam kehidupan kami. Tuhan bukakan telinga kami, Tuhan bukakan hati kami, Tuhan meteraikan firman itu dalam kehidupan kami. Bukan hanya untuk kami mengerti, tapi biarlah itu semua menjadi bagian dari kehidupan kami yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Kita masuk dalam satu topik yang sebenarnya sangat penting ya. Jadi perintah kehidupan. Ya, saudara dan saya diciptakan Tuhan bukan untuk ngapa-ngapain, saudara. Tapi kita diciptakan Tuhan itu pertama kita diberi anugerah ya. Kehidupan, keserupaan dengan Tuhan, dan kita diberi perintah kehidupan. Yaitu apa? Supaya melalui kehidupan kita akan menggenapi Kejadian 1 ayat 28. Di mana firman Allah mengatakan, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah ini penting, saudara. Perintah kehidupan itu bukan hanya sekedar kita diberkati terus ya sudah, bisa enggak bisa ya enggak apa-apa gitu, bisa ya oke. Enggak, saudara. Tapi kita harus melakukan karena ini merupakan mandat Tuhan kepada setiap daripada kita. Karena kita diciptakan segambar serupa dengan Tuhan untuk di bumi ini kita bisa memenuhi bumi, beranak cucu memenuhi bumi. Dengan apa? Kalau kita kembali kepada di mana Kejadian 1 ayat 28 ini diberi, yaitu pada waktu manusia itu belum jatuh ke dalam dosa. Jadi supaya bumi ini dipenuhi oleh orang-orang yang tidak berdosa. Loh, mana bisa Pak? Semua orang berdosa? Iya, karena semua orang tak berdosa, maka semua perlu kasih karunia Tuhan, yaitu apa? Keselamatan yang ada pada Yesus Kristus, yaitu melalui iman kita kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang telah mati di atas kayu salib, menyerahkan nyawanya dan dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga dan naik ke sorga, dan kita semua yang percaya beriman dimeteraikan oleh Roh Kudus yang menyertai kita selama-lamanya. Oleh karena itu kita harus memenuhi dengan orang-orang yang tidak berdosa. Karena setiap orang yang beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dosanya telah diperdamaikan, ditebus. Ya, jadi berarti apa? Berarti kita harus memberitakan Injil, saudara. Kita harus memberitakan kabar baik supaya semua orang yang mendengar dan percaya boleh beroleh kasih karunia anugerah daripada Tuhan, yaitu anugerah keselamatan, dan dibenarkan oleh perbuatan Yesus di atas kayu salib. Itu yang pertama, penuhi bumi. Dan yang kedua, ya, taklukkanlah itu. Nah, menaklukkan ini berarti apa, saudaraku? Berarti kita tuh harus menghadapi musuh, ya kan, otomatis harus ada yang ditaklukkan. Nah, ini penting, saudara. Kita menaklukkan berarti harus ada yang ditaklukkan. Kita harus tahu kenapa kita harus menaklukkan dan siapa yang harus ditaklukkan. Apakah orang-orang di sekitar kita, orang yang belum bertobat itu yang harus kita taklukkan, atau ada yang lainnya? Nah, ini menarik ya. Kita waktu baca firman Tuhan di Kejadian 1 ayat 1, firman Tuhan mengatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Langit itu sorga ya, sama yim, bahasa Inggrisnya heavens, untuk jamak dari sorga, sorga dan bumi. Jadi sorga itu beberapa tingkat, langit yang kita lihat dan sorga yang dimana Tuhan bertahta dengan seluruh kerajaan sorganya. Dan kenapa dikatakan kerajaan sorganya? Karena di kerajaan sorga itu ternyata Tuhan menciptakan malaikat sebagai bala tentaranya, dan ada malaikat yang memberontak dan membawa sepertiga dari malaikat itu memberontak. Maka timbullah saingannya daripada kerajaan surga, yaitu kerajaan maut. Ya, ada kerajaan maut yang bertahta di kerajaan yang tidak kelihatan, alam tidak kelihatan. Ya, itu
adalah yang harus kita taklukkan. Loh, kok di alam maut kok kita menaklukkan? Iya, karena mereka dihukum oleh Tuhan, dilemparkan ke bumi, sehingga bumi itu menjadi tak berbentuk ya, kosong, melayang-layang ya. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, di situ Tuhan menciptakan kita supaya kita menaklukkan mereka. Mereka harus di bawah kita, dan ketiga, kita harus berkuasa atas semua binatang ciptaan Tuhan. Dikatakan ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi apa sih yang harus kita taklukkan? Nah, kita lihat di Efesus 6 ayat 10 ya. Perikopnya adalah perlengkapan rohani. Akhirnya, dikatakan ayat 10, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Jadi dalam konteks ini berarti apa? Kita tuh harus kuat di dalam Tuhan, dalam kuat kuasa Tuhan. Jadi kita harus pakai kuasa Tuhan untuk melawan, untuk menaklukkan, untuk melakukan hal yang menaklukkan ini. Karena apa? Ini bicara mengenai spiritual warfare, peperangan rohani. Peperangan rohani ini melibatkan penguasa-penguasa di udara. Kita lanjut ya. Ayat 11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Jadi bukan lawan tetangga kita, lawan orang yang belum bertobat, lawan manusia, enggak. Tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Ya, dikatakan apa? Musuh kita ini adalah penguasa di udara, yang dikatakan sepertiga daripada kerajaan malaikat Tuhan itu diajak memberontak oleh kepalanya, yaitu si Lucifer. Dan mereka memberontak, itu namanya malaikat, atau kita bicara roh dari alam maut, itu ada levelnya. Ya, dikatakan levelnya ada yang sampai pemerintah itu yang menguasai secara levelnya paling tinggi ya. Terus melawan penguasa-penguasa itu, mungkin di tiap-tiap daerah itu ada penguasanya, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara, bahkan sampai roh-roh jahat di udara. Kita harus menaklukkan mereka. Tapi kita ingat ya, kita tidak pakai kekuatan kita sendiri, kita pakai kuasa daripada Tuhan. Dikatakan, sebab itu ayat 13, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pingganglah kebenaran, dan berbaju jirakan keadilan. Pertama dikatakan berdiri tegap. Berdiri tegap itu kita harus kokoh. Kokoh dalam apa? Dalam mengenakan berikat pinggang kebenaran. Kebenaran ini adalah bahasa Yunaninya pakai aletheia. Aletheia itu kebenaran yang sejati, yaitu kebenaran yang datang dari karena Yesus Kristus. Ya, jadi kita bicara, kita harus berdiri tegak di dalam kasih karunia Tuhan, di dalam iman yang Tuhan berikan pada setiap daripada kita, sehingga kita bisa menikmati kasih karunia Tuhan. Kebenaran yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib, sehingga membuat saudara dan saya ini tidak berdosa, karena dosa kita telah ditebus di hadapan Allah. Nah, ini penting saudara. Kita berdiri tegak, kokoh dalam jaminan keselamatan yang Tuhan berikan kepada saudara saya, bukan karena perbuatan kita, tetapi karena kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, yaitu perbuatan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Jadi kita tidak akan istilahnya ditipu muslihat iblis ya, dibujuk, dibohong oleh iblis yang mengatakan bahwa kita ini makhluk berdosa, kita tidak layak, kita tidak kudus. Tidak, karena kita telah dikuduskan oleh darah Yesus, kita telah dilayakkan oleh kematian Yesus Kristus, dan oleh karena iman kita kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga kita telah diperdamaikan dengan Allah Bapa. Itu pertama, kita berdiri tegak, kokoh dalam jaminan keselamatan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Dan dikatakan apa? Dan berbaju jirakan keadilan. Kita baju jira itu mengenakan ya. Jubah itu kan perlambang dari identitas kita. Identitas apa? Keadilan. Keadilan di sini pakai bahasa diakosune ya, pakai bahasa Grekanya itu yang berarti apa? Perbuatan baik, perbuatan kebenaran. Jadi setelah kita diberi kasih karunia Tuhan dengan keselamatan, dengan penebusan dosa,
maka yang kita lakukan adalah kita berbuat baik dan berbuat benar, berbuat saleh dalam kehidupan kita di dunia. Jadi kita kenakan perbuatan kita, identitas kita sebagai anak-anak terang, yaitu apa? Melakukan perbuatan baik dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Ketika kita melakukan itu secara tidak langsung kita memakai kekuatan Allah untuk bisa menaklukkan, ya. Perintah kehidupan yang kita harus lakukanlah menaklukkan. Yang kedua, ya. Yang pertama kita tahu adalah memberitakan Injil sampai orang yang mendengar bisa bertobat dan menerima kasih karunia pada Tuhan Yesus Kristus, yaitu keselamatan. Kedua adalah menaklukkan. Menaklukkan adalah menggunakan kuasa Tuhan, menghadirkan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya melalui mezbah kita, melalui kehidupan doa kita, sehingga kehadiran Tuhan akan membawa kekuatan, kekuasaan kepada saudara dan saya. Melalui apa? Berdiri tegap, berikat pinggangkan kasih karunia Tuhan, dan mempunyai kehidupan yang ditandai dengan identitas kita sebagai orang-orang yang benar, ya, orang yang saleh, orang yang baik. Terus ayat 15 dikatakan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Ya, penting saudaraku, ya, Injil itu ada konteksnya damai sejahtera, ya, bukan memaksakan kehendak kita, tetapi memberitakan Injil yang sifatnya damai sejahtera. Karena hukum Taurat itu tidak mengandung sesuatu yang bersifatkan damai sejahtera, tapi mengandung kutuk. Sehingga apa? Contoh misalnya orang berzina, hukumnya apa? Dirajam sampai mati. Nah, itu bukan seperti itu. Jadi kalau kita memberitakan Injil, setelah kita memberitakan, orang yang mendengar mau bertobat, itu adalah karena kasih karunia Tuhan, karena Roh Kudus yang membuat dia bisa beriman. Tapi kalau dia belum mau bertobat atau tidak mau bertobat, itu juga kita tidak bisa memaksakan. Kita harus memberitakan Injil damai sejahtera, bukan dengan ancaman, tapi dengan kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Kita harus rela untuk melakukan itu, karena itu juga merupakan bagian daripada beranak cuculah, memenuhi bumi, berbuahlah. Jadi buah jiwa, memberitakan Injil supaya kita memenangkan jiwa-jiwa, supaya semakin banyak orang yang bertobat, ya. Ayat 16, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, ya. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat, ya. Iman itu apa, saudara? Iman itu timbul, ya, Roma 10 ayat 17, timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi kalau kita disuruh pakai perisai iman supaya panahnya si jahat itu tidak kena. Kenapa? Kalau saudara ini, ketika saudara bertobat, saudara otomatis masuk ke dalam satu sisi, ya, sebagai anak-anak terang, sebagai warga daripada kerajaan sorga. Karena ada dua pilihan. Satu pilihan anak terang, satu pilihan anak dunia, ya. Anak gelap, ya. Anak terang ini sebagai warga kerajaan sorga, anak dunia akan menjadi warga kerajaan maut. Nah, ketika saudara memutuskan dan Roh Kudus memberikan saudara iman yang membuat saudara bertobat kepada Tuhan, menyebut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan beriman kepadanya, maka saudara secara otomatis akan menjadi sasaran daripada panah api si jahat. Karena si jahat ini tidak senang saudara ini bertobat. Si jahat ini tidak suka, ya. Kita lihat contohnya waktu Ayub, dikatakan, ya, di kitab Ayub itu sangat kaya, sangat saleh, wah, luar biasa. Terus si jahat ini tidak senang. Wah, ketika ada pertemuan ilahi, ya, semua malaikat-malaikat kumpul, si jahat ngomong sama Tuhan, karena jahat ini kan juga malaikat Tuhan, ya kan? Dia ngomong, loh, dia tuh kamu kasih kekayaan, kamu kasih semua yang baik-baik, makanya dia tuh setia sama kamu. Terus dicobain sama si jahat. Ketika si Ayub ini memberikan celah untuk si jahat masuk, langsung dikerjain, diambil hartanya, diambil keluarganya, ya. Pertama diambil harta dan keluarganya. Tapi ternyata dia masih beriman. Nah itu loh. Nah itu panah api dari si jahat. Nah, ketika saudara beriman, kenapa? Timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Kenapa dikatakan firman Kristus? Saudara kalau baca teliti, firman Kristus, ya, bukan firman Allah. Saya mengatakan bukan tidak sama, tapi lebih spesifik bahwa ketika kita membaca firman Tuhan di seluruh Alkitab,
kita harus fokusnya kepada Kristus. Kenapa dikatakan fokus kepada Kristus? Karena secara spesifik Rasul Paulus menulis di Roma 10 ayat 17. Iman itu timbul ketika kita mendengar akan firman Kristus. Kenapa? Karena Kristuslah, iman kepada Kristuslah yang membuat kita ini menerima kasih karunia keselamatan, anugerah keselamatan daripada Tuhan. Ya, bukan hanya iman kepada sebuah ajaran, sebuah agama, tapi iman kepada Kristus yang diurapi. Ya, itu yang membuat kita ini diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Contohnya apa, Pak? Nah, contohnya firman mengenai Kristus ini contohnya apa? Contohnya ketika kita membaca firman Allah di seluruh Alkitab, mulai dari Perjanjian Lama khususnya. Karena di Perjanjian Lama itu Kristus itu merupakan nubuatan. Nah, digenapinya di Perjanjian Baru. Sampai pada kitab Wahyu, dan kita sedang menunggu pengenapan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Nah, ketika kita bisa mengambil benang merah ini, bahwa mulai Kejadian 1 ayat 1 pun kita sudah bisa melihat ada Kristus di sana. Loh, di mana, Pak? Nah, kita baca. Pada mulanya Allah. Nah, Allah di sini pakai kata bahasa Ibraninya pakai Elohim. Elohim itu bentuk jamak dari Allah. Jadi bukan cuma Allah satu singular, tapi Allah Tritunggal yang disebut. Elohim menciptakan. Jadi pada waktu penciptaan Yesus hadir. Yesus ada bersama-sama dengan Allah Bapa dan Allah Roh Kudus sebagai Allah Anak ya, menciptakan sorga dan bumi. Nah, ketika kita membaca firman Allah, kita bisa menemukan Kristus ada di dalamnya. Kitab Imamat ya, kita tahu bahwa mengenai suku Lewi, kita tahu mengenai imam agung, imam besar. Kita tahu imam besar, imam agung kita siapa? Ya, Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita menyadari itu sebagai perantara kita dengan Allah yang membawa perdamaian antara kita dengan Allah adalah Yesus Kristus sebagai imam. Kitab Imamat sampai kitab Keluaran, Ulangan, Bilangan, semua Pentateuch ya. Sampai kita menemukan di kitab Yesaya dikatakan bahwa akan lahir seorang penasihat ajaib, Bapa yang kekal ya, Raja damai. Itu semua berbicara mengenai Kristus. Nah, ketika kita membaca firman Allah dan kita menemukan Kristus ada di dalam nubuatan-nubuatan firman Allah itu, maka iman kita akan timbul. Iman kita akan muncul, bahkan bertumbuh sampai kita itu betul-betul menjadi dewasa di dalam Tuhan. Dikatakan apa? Sebab dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Jadi pengetahuan kita, pengenalan kita akan Tuhan Yesus Kristus melalui firman Allah, firman Kristus yang kita baca. Kita bisa mengenal Dia makin intim, maka bertumbuhlah kasih karunia Tuhan dan damai sejahtera itu di dalam kehidupan saudara dan saya. Maka semua itu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Nah, itu loh saudara. Jadi semakin kita mengenal Yesus, semakin kita bertumbuh di dalam keintiman dengan Kristus, maka iman kita makin bertumbuh, makin baik, maka kita akan makin mampu untuk menalangi semua panah api dari si jahat. Ya, dikatakan di ayat 17, dan terimalah ketopong keselamatan. Saudara tahu ketopong? Helm. Jadi helm keselamatan ini kita harus selalu sadar bahwa kita ini telah ditebus dosanya. Sekali dan untuk selama-lamanya Tuhan itu melakukan pengorbanannya di atas kayu salib. Jadi Tuhan tidak turun naik salib hanya untuk menebus dosa saudara dan saya, tidak. Sekali dan untuk selama-lamanya. Dan ketika tirai itu sudah terbelah menjadi dua, tirai yang memisahkan ruang Maha Kudus dengan ruang kudus, maka setiap daripada saudara dan saya yang beriman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketika kita berdoa, kita menghadap kepada Allah Bapa, maka kita langsung bisa tatap muka dengan Bapa. Seperti pada waktu Musa dipanggil oleh Allah Bapa di dalam kemah pertemuan dan berhadapan secara tatap muka. Karena apa? Itu adalah kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus yang memberikan jaminan keselamatan. Helm keselamatan, jaminan keselamatan kepada saudara dan saya yang beriman kepada Dia. Dan
pedang roh, yaitu firman Allah. Ya, firman Allah yang kita baca, yang kita renungkan, yang kita dengarkan, dan yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Itu akan menjadikan pedang. Pedang yang membuat kita bisa memakai kuasa Allah untuk menaklukkan si jahat. Ya, saya ulangi lagi ya. Firman Allah itu bisa menjadi pedang roh yang bisa membawa kuasa Allah dalam kehidupan kita untuk kita melakukan perintah kehidupan, yaitu menaklukkan si jahat. Ya, karena hanya dengan iman kepada Allah, kepada Yesus Kristus, maka kita akan dapat mengalahkan dunia. Ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Dan Rasul Paulus menambahkan, juga untuk aku supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakan sebagaimana seharusnya aku berbicara. Jadi kita itu harus selalu berjaga-jaga di dalam doa. Bukan hanya doa untuk diri kita sendiri, bukan hanya doa untuk orang lain, tapi untuk sesama orang-orang kudus. Supaya bersama-sama sebagai satu kesatuan dari tubuh Kristus, kita bisa memberitakan Injil. Ya. Kembali lagi ya, perintah kehidupan adalah supaya kita berbuah, memenuhi bumi, yaitu apa? Dengan orang-orang yang tidak berdosa. Orang-orang bagaimana bisa tidak berdosa? Ketika dia telah bertobat, beriman kepada Yesus, mengaku dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dosanya diampuni. Dia menjadi layak di hadapan Allah, didamaikan. Ya, pertama itu. Ketika semakin banyak orang bertobat, semakin penuh muka bumi ini dengan anak-anak Tuhan. Pertama. Kedua, kita harus menaklukkan. Siapa yang kita taklukkan? Kita taklukkan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa di udara, penghulu-penghulu dunia, roh-roh gelap, roh jahat. Nah, itu yang harus kita taklukkan. Bagaimana caranya? Ya, kita menggunakan seperti tadi perlengkapan senjata Allah. Kita pakai jaminan keselamatan Tuhan, kita pakai kasih karunia Tuhan Yesus, kita pakai perbuatan baik dalam melakukan firman Tuhan, bahkan kita pakai pedang roh sebagai firman Allah sebagai pedang roh yang bisa membawa kuasa Tuhan penuh dalam kehidupan saudara dan saya untuk kita bisa menaklukkan si jahat. Jadi penting sekali untuk kita sadar bahwa kita ini hidup dalam peperangan, ya, peperangan antara warga kerajaan sorga dengan warga alam maut, ya. Kerajaan maut ini selalu menyerang kita. Kita diam pun kita diserang. Kita tidak bisa diam saja. Jadi kita diam pun kita diserang. Dan bagaimana kita supaya kita tidak diserang? Yaitu kita memperkuat iman kita dengan apa? Dengan menggunakan firman Kristus, ya, dari firman Allah yang ada, menggunakan firman Kristus, pengenalan akan Kristus, keintiman dengan Kristus, keintiman dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bisa memakai pedang roh itu untuk membawa kuasa Allah dan menaklukkan si jahat. Karena dengan iman kita akan mengalahkan dunia. Ya, penting ya saudaraku ya. Saya ulang, karena dengan iman kita akan mengalahkan dunia. Dan kita juga harus selalu punya kehidupan doa, berjaga-jaga di dalam doa. Bahkan kita juga harus mendoakan saudara seiman kita untuk bersama-sama kita memberitakan Injil. Diberi kekuatan Tuhan, bersama-sama kita memberitakan Injil. Dengan itu maka kita melakukan perintah kehidupan. Ya, kita menguasai, berkuasa atas semua binatang di udara, semua binatang di laut, semua binatang di darat. Dan itu yang Tuhan mau kita lakukan. Jadi perintah kehidupan ini bukan sesuatu yang bisa boleh dilakukan, enggak bisa juga, enggak apa-apa, enggak. Tapi ini wajib untuk saudara dan saya lakukan. Ya, satu, beritakan Injil, penuhi bumi dengan orang-orang yang bertobat kepada Tuhan. Dua, taklukkan si jahat dengan menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita melalui apa? Kehidupan doa kita, melalui pedang roh firman Allah
yang mana kita juga harus mengerti mengenai firman Kristus supaya iman kita, melalui iman kita bisa mengalahkan dunia. Ya, kita mengenakan jaminan keselamatan, ketopong keselamatan yang Tuhan berikan, dan kita berikat pinggangkan kasih karunia Allah bahwa kita telah diberi jaminan keselamatan, bahwa tidak ada yang bisa menggagalkan apa yang telah Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Bahkan oleh karena kasih karunia Tuhan, saudara dan saya akan hidup berbaju jirakan kebaikan, keadilan, kebenaran yang kita lakukan karena kita sebagai anak-anak terang. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk berkat firman-Mu. Terima kasih untuk benih yang telah Kau meteraikan dalam kehidupan setiap daripada kami yang mendengar. Dan kami berdoa Tuhan supaya benih firman ini boleh kami tuai dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Kiranya berkat daripada Allah Bapa melalui kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus boleh termeteraikan, tercurah dalam kehidupan setiap daripada kita, sehingga Roh Kudus yang selalu menyertai, memberkati, melindungi, memimpin kehidupan, menuntun kehidupan kita akan melakukan itu mulai dari saat ini Tuhan sampai Engkau datang kedua kalinya, bahkan sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.